Halo guys, ketemu lagi bareng kami di channel Uncle Luis. Channel yang akan membahas info seputar traveling, mulai dari review hotel, villa, tempat wisata, sampai tempat nongkrong yang asyik. Ikuti perjalanan kami melalui channel YouTube dan Instagram biar tidak ketinggalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, ketemu lagi sama Uncle Luis. Kali ini adalah episode spesial. Kita akan membahas mengenai perjalanan umroh yang kami lakukan pada tanggal 13 sampai 21 Januari 2024 kemarin bersama dengan konsorsium Himpuh dan Cosima, dan juga dari Travel Tour PT Tunas Rizki Semesta. Pada episode kali ini di hari kelima perjalanan umroh, hari ini adalah perjalanan bonus dari pihak travel. Kita akan berkeliling dan berziarah atau yang lebih dikenal dengan city tour ke kota Taif. Untuk selanjutnya akan diisi oleh Ustadz Jihad. Waktu dan tempat kami persilahkan. Ya, coba dicek Bapak Ibu. Orang-orang nanti di sebelah kanan Bapak Ibu sekalian. Ini semuanya menunggu sekarang namun tidak bisa parkir ya. Jadi saya harap nantinya Bapak Ibu coba sekalian ketika informasinya jam 8 berkumpul, jam 8 kita sudah berkumpul karena kasihan driver kita kalau misalkan kesiangan nanti yang rugi lebih sedih. Kalau misalkan kita nanti parkir terlalu lama seringkali driver kita juga terfoto oleh polisi karena denda sekarang tilangan naik turun kadang di harga sekitaran 500 real, kadang juga 1000 real, kadang 150, itu tidak menentu. Nah Bapak Ibu jemaah sekalian, insya Allah kita semua akan bergerak menuju ke kota Taif dan insya Allah mudah-mudahan diberikan kelancaran dan kemudahan untuk bergerak. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi. Tawakkaltu ala Allah Wala hawla wala haula wala quwwata wala quwwata illa billah. illa billah. Allahu Akbar. Allahu akbar. Allahu Akbar. Allahu akbar. Allahu Akbar. Allahu akbar. Subhanalladzi Subhanalladzi sakhkhara lana hadza sakhkhara lana wa ma kunna wa ma kunna lahu muqrinin wa inna illa wa inna illa rabbina rabbina lamunqalibun. munqalibun. Bismillahi Bismillahi majriha majriha wa mursaha mursaha inna rabbi inna rabbi la ghafurur rahim. ya ghafurur rahim. Alhamdulillah 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 Rabbil alamin. Rabbil alamin. Wassalatu Wassalatu wassalamu wassalamu ala rasulillah ala rasulillah sallallahu sallallahu alaihi wasallam. alaihi wasallam. Rabbana Rabbana Allahumma Rabbana Allahumma Rabbana atina atina fid dunya hasanah fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Bapak Ibu jemaah sekalian bisa dilihat sebelah kanan dan sebelah kiri kita. Nah ini ibu-ibu temannya nih pakai shawl warna kuning nih, nggak diajak nih. Nah ini. Nah ini yang kemarin kita ketemu pada saat di mana? Pada saat di Abu Ara. Sepertinya mereka baru selesai umroh. Karena memang rata-rata orang Aljazair dan Turki itu sampai di Madinahnya itu jam 10 malam. Biasanya nggak langsung umroh mereka. Biasanya mereka akan tidur dulu, nyantai dulu menjelang subuh baru mereka melaksanakan ibadah umroh. Jadi bisa dibilang nikmatnya double ya capeknya. Insya Allah mudah-mudahan semalam insya Allah kita sudah selesai saudara umroh kita. Dan bagi bapak ibu sekalian yang merasa dirinya mungkin ada yang melanggar larangan-larangan ihramnya, mohon segerakan untuk koordinasi dengan pembimbing agar utamanya
untuk menyempurnakan ibadah umrahnya. Bapak Ibu jamaah sekalian, bisa dilihat sebelah kiri kita dan kanan ini adalah hotel jamaah haji yang kemarin kloter Surabaya. Nah, dan juga sebelah kanan kita ini juga jamaah haji. Ya, lihat sebelah kanan kita biasanya ini adalah jamaah haji juga ya, Indonesia juga bisa di sini. Tapi kalau sekarang untuk musim umrah ini digunakan oleh Turki, Bapak Ibu. Nah, dilihat itu. Jadi sesungguhnya jamaah haji Indonesia ini hotelnya tidak ada yang jauh, semuanya dekat. Kalau jamaah Turki ya, Aljazair ya, kemudian beberapa negara lainnya seringkali mereka ini posisinya hotelnya jauh dan menggunakan shuttle bus. Contohnya yang terjauh di sebelah kanan ini. Nah, ini lihat, ini semua hotel semuanya ada jamaah Turkinya. Dari depan kita ini adalah parkiran dari Jamara, Bapak Ibu jemaah sekalian. Ya, Bapak Ibu dilihat sebelah depan kita ini adalah tempat melempar jumrohnya Bapak Ibu. Jadi kalau hajian, tempat kita melempar jumroh itu ada di sini. Nah, dan ini yang sekarang menjadi parkirnya orang-orang Irak, orang Yordan yang busnya parkir di sini semua. Itu kondisinya kalau misalkan musim haji ini akan kosong Bapak Ibu. Ini akan berkumpul, bisa dibilang jutaan manusia, ratusan ribu manusia semuanya berkumpul di tempat ini untuk melempar jumroh maupun bermalam. Tapi ingat, pada saat kita bermalam di Mina, dilihat batas-batasannya. Lihat di atas bukit sebelah kiri kita kan berada di sebelah kanan. Lihat sebelah kanan kita ada pangkat itu seperti baliho besar warna hijau. Nah itu tulisannya apa? Mina Stabhir, atau tulisannya kalau dari sini terbaca dalam bahasa Arab adalah Badayah Mina. Ya, mohon maaf drivernya lupa tutup karena takut ada polisi. Jadi pada saat naik ke gunung tadi AC-nya dimatiin biar kuat mesin. Nah Bapak Ibu, lihat ini sebelah kiri kita ada bukit yang dimana menjadi salah satu tempat Rasulullah SAW diutus menjadi utusannya Allah. Jadi ini adalah tempat yang sangat bersejarah, utamanya untuk umat muslim. Ada bukit yang tertinggi, dan dimana bukit yang tertinggi ini ada seperti pecahan kecil, itu kelihatan nggak itu? Jadi pucuknya dan kemudian sebelah kirinya itu ada seperti pecahan ya. Ya, ini adalah pintu masuk untuk menuju gua, karena guanya berada di balik bukit. Nah, dan inilah tempat di mana Rasulullah diutus menjadi Rasulullah atau utusannya Allah. Di mana Rasulullah mendapatkan wahyu Allah yang pertama adalah surat Al-Alaq atau surat ingat ya, surat Al-Alaq. Ada jamaah, Bapak Ibu mari kita baca. Tahu-tahu yang dibaca bukan Al-Alaq melainkan Al-Alaq. Padahal suratnya adalah surat Iqra. Ayat berapa Bapak Ibu? 1 sampai 5. Ayat yang kelima Allah turunkan melalui malaikat Jibril kepada baginda Rasulullah SAW di Jabal Tadi. Ya, insya ini kita hanya lewat saja. Tapi nanti pada saat sisi kota Mekah kita akan berhenti dan kemudian Bapak sekali bisa memfoto mungkin nantinya. Namun semuanya tergantung dari waktu yang ada. Nah, Bapak-Ibu sekalian, saat ini kita akan langsung menuju ke kota Taif yang insya Allah mudah-mudahan Allah berikan kelancaran dan kemudahan dan berharap ketika nanti kita di Taif, insya Allah juga nanti kita di Taif ini akan makan. Dan saya harapkan Bapak Ibu jamaah sekalian, ketika nanti kita makan, tolong wajibnya adalah dihabiskan. Insya Allah nanti kita makan nasi mandi ya. Jadi insya Allah juga perlu Bapak Ibu ketahui nantinya saat kita menuju ke kota Taif ini, di mana ada satu destinasi yang sekarang tidak bisa kita datangi, yaitu adalah kereta gantung atau telefrik ya, karena memang diantaranya itu di luar dari paket. Dan kemudian perlu Bapak Ibu ketahui di mana kondisinya juga saat ini kereta gantung atau telefrik ini memang sedang tutup. Karena apa? Sedang maintenance dan juga utamanya sedang ada perbaikan ya. Dan insya Allah Bapak Ibu jemaah sekalian, perjalanan ini akan menunggu sekitar waktu 1,5 jam untuk menuju ke kota Taif. Insya Allah mudah-mudahan perlu Bapak Ibu ketahui yang dimana
Bapak Ibu jamaah sekalian dipersilakan untuk beristirahat. Dan nanti juga akan kita berikan snack dan juga air mineral. Mudah-mudahan membantu agar nanti jamaah sekalian bisa menikmati semuanya dalam perjalanan. Tempat pertama yang kita akan kunjungi adalah Masjid Abdullah bin Abbas yang merupakan tokoh penting dalam dunia Islam. Dia adalah seorang sahabat Nabi Muhammad SAW sekaligus saudara sepupunya yang paling cerdas. Pada saat di Masjid Abdullah bin Abbas, nanti akan diceritakan oleh mutawif kita Ustadz Jihad. Yang kedua, kita akan berkeliling di kota Taif, dilanjutkan dengan makan siang di nasi kebuli di pusat kota Taif. Dan yang terakhir, kita akan berkunjung ke pabrik parfum Mawar yang paling terkenal di kota Taif. Setelah selesai, kita akan kembali ke Mekah menggunakan bis. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah kita sudah sampai di Taif, Bapak Ibu jamaah sekalian. Dan di mana kondisinya di kota Taif inilah salah satu tempat yang juga bersejarah, Bapak Ibu. Di mana di sini keutamaan kota Taif adalah kita akan mengunjungi salah satu tempat yang biasanya selalu menjadi kewajiban para jamaah dan utamanya umat muslim yang selalu datang berziarah ke sana, yaitu adalah makamnya dari Sayyidina Abdullah ibn Abbas. Yang perlu Bapak Ibu ketahui ketika Bapak Ibu sekalian dalam kajian selalu mendengarkan hadis riwayat dari akhirnya selalu ucapannya adalah riwayatnya dari Ibnu Abbas. Ada yang tahu siapa Ibnu Abbas? Siapa Bapak Ibu? Sepupunya baginda Rasul. Beliau ini adalah anak yang cerdas karena memang dulunya semasa kecilnya Rasulullah mendoakan beliau, ya. Dimana insya Allah nantinya pada saat kita di Masjid Abbas kita akan nanti dibimbing langsung oleh Ustaz Taufik untuk mengucapkan salam dan juga kemungkinan kita akan melaksanakan yaitu adalah melaksanakan mengirimkan doa dan mudah-mudahan tujuannya adalah agar nanti anak-anak kita bisa meniru dan juga mengamalkan sifat-sifat dari Sayyidina Abdullah bin Abbas. Sebelah kiri beliau betul-betul ini adalah istana Al-Qasr Subaikah. Ini sebenarnya adalah museumnya kota Taif. Jadi sebelum pandemi ini ya, As-Subra, Subaikah, kalau Subaikah di Mekah. Jadi As-Subra. Jadi Qasr Al-Subra ini adalah salah satu museum yang berada di kota Taif, yaitu adalah museum peradaban kota Taif. Di sana banyak sekali gambaran-gambaran maupun foto-foto di mana dulunya kota Taif itu seperti apa. Dan perlu Bapak Ibu ketahui bahwasanya ya, di mana memang keutamaan kota Taif ini adalah tempat yang di mana Sayyidina Abdullah bin Abbas dimakamkan di sini, ya, wafatnya di sini, dikuburkan di sini. Ada juga beberapa peristiwa yang salah satunya di mana Rasulullah SAW sebelum ya kemana Bapak Ibu hijrahnya Rasulullah pertama kali kemana? Kurang kompak ini. Hijrahnya kemana Bapak Ibu? Hijrah pertama kemana? Ke Taif. Ya, ke kota toh. Dari hijrahnya Rasulullah yang kedua menuju ke kota Yatsrib yang sekarang bernama Madinah. Ketika Rasulullah menuju ke kota Taif, Rasulullah SAW ini mendapatkan penolakan
yang diceritakan ketika Rasulullah datang ke kota Taif ini bukan mendapatkan penerimaan layaknya Rasulullah di kota Yasrib atau kota Madinah, yang disambut dengan al-badru, disambut dengan merdunya oleh penduduk kota Madinah. Namun ketika Rasulullah pertama kali hijrahnya Rasulullah menuju ke Taif, Rasulullah ini mendapat cacian, hinaan, makian, hujatan, dan yang terburuk lagi adalah baginda Rasulullah SAW dilempari batu. Tapi kadang-kadang ya orang-orang Malaysia itu kalau misalkan kita mendengarkan ceritanya, kalau misalkan di berita Abdullah bin Abbas, kadang-kadang ceritanya sampai kasut pun berdarah. Kadang-kadang seringkali ya mendengarkan itu. Karena kenapa? Karena ketika baginda Rasulullah SAW masuk ke kota Taif ini, penduduk kota Taif ini mereka menolak kedatangan baginda Rasulullah dengan hinaan, dengan cacian dan sebagainya. Dan yang terburuk adalah melempari batu kepada baginda Rasulullah. Diceritakan Rasulullah itu sampai bisa dibilang badannya penuh dengan darah, hingga darah ini melumuri alas kaki dia. Nah, jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, penduduk Taif ini memang dulunya adalah orang-orang yang sangat keji, ya, di mana perlu mengetahui, ya, sampai hal yang tidak kita pikirkan sulit terjadi. Dan di mana ketika baginda Rasulullah SAW sampai di kota Taif, dimaki, dihina, dihujat, sampai dilempari batu hingga berdarah, akhirnya yang insya Allah dalam riwayat dinyatakan bahwasanya malaikat Jibril ini mendatangi baginda Rasulullah dan menawarkan agar, ya Rasulullah, apa perlu kuporak-porandakan penduduk kota Taif dengan Tuhan tanpa sebongkah bukit. Dan kemudian sana baginda Rasulullah SAW menolak penawaran dari malaikat Jibril. Malah baginda Rasulullah mendoakan, di mana dalam doanya, kalau misalkan boleh ditafsirkan, doa beliau ini menyatakan bahwasanya mendoakan agar penduduk kota Taif nantinya anak cucu keturunannya ini menjadi orang-orang yang beriman dan menjadi pengikutnya baginda Rasul. Sekarang saya tanya Bapak Ibu, kalau kira-kira saya lempar sama kelereng, marah nggak ya? Marah. Manusia karena masih hawa nafsunya masih tinggi. Maka dari itu harus sekalian, sebaik-baiknya, sesabar-sabarnya manusia di muka bumi ini, makhluk yang paling mulia adalah baginda Rasulullah SAW. Masih ingatnya ceritanya Rasulullah lagi sholat dilempari kotoran, marah nggak beliau? Coba bayangkan, kita kadang-kadang ada orang sholat, ya, kita lagi sholat, kita tahu ada orang lewat di depan kita, ya, kadang-kadang hati kita, lihat. Apalagi kadang-kadang kita lagi enak-enak tahu-tahu dari belakang ada yang ngikut atau ada yang nyerobot, ya. Maka dari itu Bapak sekalian, marilah kita amalkan salah satu sifatnya baginda Rasulullah, yang diantaranya adalah sifatnya penyabar. Mungkin kita tidak bisa bersabar baginda Rasulullah, tapi setidaknya kita mencoba untuk menjadi pribadi yang mengikuti perintah dari baginda Rasulullah. Alhamdulillah kita sudah sampai di kota Taif, utamanya di pintu Abdullah bin Abbas, atau utamanya lagi di Masjid Sayyidina Abdullah bin Abbas. Perlu Bapak Ibu ketahui bahwasanya ketika Bapak Ibu jamaah sekalian melaksanakan
parkirannya. Jadi saya harap kemudian Bapak-Ibu jemaah sekalian, yuk tolong jangan sangat mau bisa didampingi dan maju lagi. As. Belakang. Ibu sini. Biar makin rapat nanti kita. Lalu pemerintah itu barangkali yang makan bakso, gorengan juga ada, bakso. Ini bukan di jeda aja, kalau makan ini juga ada. Baru buka dia. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bapak Ibu jemaah sekalian, di mana saat ini kita sudah sampai di Kota Taif. Jadi pusatnya Kota Taif itu berada di wilayah ini. Salah satunya dekat dengan Masjid Abdullah bin Abbas. Ini masjidnya. Mohon izin didengarkan dulu. Ini ada masjidnya Abdullah bin Abbas. Di belakang ini adalah pasar Kota Lama di Kota Taif. Maka bangunannya sekarang dia posisinya itu adalah seperti bangunan-bangunan lama, tapi memang dicat lagi, dibuat baru lagi. Karena memang posisinya kota lama yang Tapi videoin. dan juga kota Taif ini menjadi salah satu kota yang dimana disebutkan bahwasannya kota Taif ini menjadi kotanya para kerajaan atau kotanya para raja. Makanya ada yang juga menyatakan bahwasannya ketika Bapak Ibu sekalian mungkin melihat dalam buku
ataupun juga melihat dalam beberapa cerita-cerita dari orang-orang yang dalam mengerti tentang sejarah Kota Taif, biasanya menyebutkan bahwasanya menjelaskan bahwasanya Kota Taif ini adalah Madinatul Mulk atau Madinatul Malik. Dan di mana perlu Bapak Ibu ketahui sekalian, ini adalah kota yang dimana menjadi tempat singgahnya para raja, dan juga Kota Taif ini menjadi tempat persimpangan. Kenapa persimpangan? Karena ketika orang-orang Hijaz hendak menuju ke daerah wilayah Oman, Qatar, Pakistan, India dan sebagainya, biasanya mereka akan bersimpangnya di sini. Dan kemudian orang-orang yang hendak ke kota Makkah Yaman, yang hendak mungkin menuju ke Syam, itu juga di sini. Jadi ini bisa dibilang salah satu kota yang bersimpangan dari berbagai kota-kota lainnya terbesar dari zaman dahulu. Makanya di sini menjadi banyak sekali tempat-tempat persinggahan yang perlu Bapak Ibu ketahui. Ketika kita datang ke kota ini, memang kalau misalkan ditanya, oh ternyata tujuannya cuma Masjid Abdullah bin Abbas, nggak ada lagi dong tempat yang lainnya. Iya, tapi sebenarnya kita juga bisa mendatangi, tapi karena memang bis tidak bisa melewatinya, karena memang jalannya kecil. Tadi saja Bapak Ibu sudah melihat kan berkeloknya jalannya. Dan kalau misalkan Bapak Ibu tidak kita ajak ke Taif ini, pasti Bapak Ibu hanya memikirkan bahwasanya kota Mekah dan Madinah adalah kota yang gersang. Tapi sepanjang jalan tadi kita melihat banyak sekali pepohonan, banyak lega perkebunan, dan juga di kanan kiri tadi ada sawah-sawah. Jadi makanan yang sering Bapak Ibu sekalian makan di hotel, utamanya sayur-sayur hijau, timun, ya, kemudian kembang kol, kemudian kol dan sebagainya, itu sebenarnya ditanamnya di perjalanan dari kota Mekah menuju ke kota Taif. Jadi kota Taif ini juga sebagai salah satu tempat yang dimana perlu Bapak Ibu ketahui sekalian bahwasanya kota Taif ini adalah kota perkebunan. Nah, di mana di sini juga menjadi kota perkebunan, contohnya adalah perkebunan delima dan lain sebagainya. Perlu Bapak Ibu ketahui bahwasanya kota Taif ini menjadi tempat di mana singgahnya salah satu sahabat, dan utamanya di mana salah satu sahabat ini adalah siapa? Sayyidina Abdullah bin Abbas. Kadang kalau saya bilangnya Abdullah bin Abbas, banyak yang bilang katanya bukan Abdullah bin Abbas mas, tapi Ibnu Abbas. Ya, Ibnu Abbas ini artinya anak dari Sayyidina Abbas. Anak dari siapa? Sayyidina Abbas. Sedangkan anaknya dari Sayyidina Abbas ini namanya adalah Abdullah. Makanya Abdullah ini kadang-kadang dalam riwayat hadis maupun dalam kitab juga disebutnya adalah Ibnu Abbas. Tapi nama sesungguhnya adalah Abdullah ibnu Di belakang bapak-bapak sekalian atau di depan ibu sekalian itu ada maktabah Abdullah ibnu Abbas. Ini adalah perpustakaan, sayangnya tidak terbuka. Ini perpustakaan yang bisa difasilitasi oleh pengurus dewan masjid, di mana banyak sekali kitab-kitab di sana. Biasanya kita cuma bisa membaca saja, nggak bisa meminjam, karena nggak memungkinkan kita pinjam. Ya, bolak-baliknya yang susah. Ya. Dan kemudian perlu Bapak juga ketahui juga, ini adalah masjidnya Abdullah bin Abbas. Kalau di sini ditanya pastinya, Pak Jihad, kalau di sini berarti arah kiblatnya kemana? Coba saya tanya dulu. Hah? Ke barat? Jadi posisinya Bapak Ibu saya jelaskan sekarang. Ini Madinah. Kalau misalkan menghadap ke Ka'bah berarti ke Selatan. Kalau misalkan Indonesia, Barat. Kalau dari sini apa namanya? Barat. Dari timur ke Daya. Dari mana? Nih, ini kan selatan, utara, barat, dari tenggara. Timur. ke timur. Jadi arahnya ke timur. Ya. Jadi posisinya kita arahnya menuju ke timur. Nah, perlu Bapak Ibu tahu sekalian, kiblatnya itu ke sana Bapak Ibu sekalian. Jadi sebenarnya bukan timur yang benar-benar timur 100%. Paham ya? Karena posisinya ini adalah wilayah Madinah, ini Ka'bah, ini Taif, Tengah-tengah. dan ini Indonesia. Paham ya? Yeah. Clear? Nah, dan perlu Bapak Ibu ketahui juga, di antara perpustakaannya Abdullah ibn Abbas dengan masjidnya, disinilah makamnya Abdullah ibn Abbas. Ini loh, yang dipagar tinggi ini. Mas, kok dipagerin? Ya, karena memang posisinya untuk menghindari orang-orang jahil yang tujuannya datang ke sana katanya bahasanya ngalap barokah. Sebenarnya kalau misalkan memang pengen ngalap barokah, ya kita mendoakan. Dan kita juga berdoa kepada Allah. Bukan datang ke sana kemudian ngambil tanahnya
kemudian datang ke sana ngambil bebatuannya dan lain sebagainya. Nah, tujuan kita datang ke sini adalah untuk mengucapkan salam kepada Sayyidina Abdullah bin Abbas, yang dimana kalau boleh saya ceritakan sedikit saja bahwasanya Sayyidina Abdullah bin Abbas ini adalah salah satu sahabat yang dimana garis nasabnya itu juga berdekatan dengan baginda Rasulullah, yaitu adalah sepupunya baginda Rasulullah. Berarti anaknya dari siapa? Anaknya dari Sayyidina Abbas. Abbas ini siapanya Rasulullah? Adalah pamannya baginda Rasulullah. Dan Sayyidina Abdullah bin Abbas ini perlu Bapak Ibu ketahui sekalian, ketika Rasulullah meninggal, ketika Rasulullah wafat, beliau ini ada yang meriwayatkan umurnya, ada yang bilang masih 14 tahun, ada yang mengatakan umurnya masih 13. Tapi utamanya lagi memang beliau ini masih remaja. Maka seringkali ketika meninggalnya baginda Rasulullah, Sayyidina Abdullah bin Abbas ini seringkali dirangkul oleh Sayyidina Umar bin Khattab, diajak ke tempat-tempat yang dimana seperti tempat yang bermusyawarah atau berkumpul dengan para sahabat. Dan seringkali orang-orang yang tidak mengenal Sayyidina Abdullah bin Abbas ini seringkali diduga sebagai anak kecil, ya, dikiranya cuma anak kecil saja yang masih belum dewasa dan sebagainya. Tapi sesungguhnya ketika Abdullah bin Abbas ini masih kecil, pernah dipangku oleh baginda Rasulullah, dan kemudian Sayyidina Abdullah bin Abbas ini doakan, Allahumma faqihu fiddin wa alimhu ta'wil. Jadi didoakan untuk bisa memiliki dayanya dan kecerdasan untuk dalam apa? Dalam ilmu agama, dalam ilmu agama, dan utamanya dalam menghafalkan Al-Quran dan hadis. Dan faktanya ketika setelah didoakan ini, memang beliau ini menjadi pribadi anak yang soleh. Salah satunya beliau ini adalah orang yang bisa meriwayatkan atau menghafalkan hadis-hadis yang diriwayatkan oleh baginda Rasulullah. Mas Jad, kalau ngapalin aja gampang. Tapi bukan hanya menghafalkan saja. Ketika ini saya jelaskan lagi. Jadi kenapa beliau ini mendapatkan kemuliaan, ya? Karena memang posisinya didoakan langsung oleh baginda Rasulullah. Dan juga perlu Bapak Ibu ketahui sekalian, ketika meninggalnya baginda Rasulullah, beliau masih umur berbelasan tahun. Tapi beliau ini juga adalah salah satu sepupu yang tinggal bersama dengan baginda Rasulullah. Jadi seringkali melihat langsung tingkah, perilaku maupun apapun yang dilakukan oleh baginda Rasulullah, meskipun amalan-amalan juga. Nah, tapi setelah meninggalnya baginda Rasulullah, beliau ini memiliki sifat yang dimana sopan, santun, istiqomah dan lain sebagainya. Salah satu halnya yang saya boleh contohkan dan saya ceritakan adalah ketika meninggalnya baginda Rasulullah. Ketika meninggalnya baginda Rasulullah, beliau ini tak malu, tak sungkan, yang nggak malu, yang nggak sungkan. Selalu kadang-kadang itu datang ke rumah para sahabat. Contohnya ke rumahnya Sayyidina Umar, Sayyidina Ali, Sayyidina Abu Bakar, dan kemudian menunggu di depan rumahnya. Ketika Sayyidina Ali, Sayyidina Abu Bakar dan para sahabat lainnya itu tidak ada di rumah, dia akan duduk manis di depan rumah di pelataran. Ketika nanti para sahabat datang, beliau akan menunggu para sahabat ini untuk beristirahat, sehat sejenak dan lain sebagainya. Setelah para sahabat, contohnya Sayyidina Abu Bakar sudah masuk di rumahnya dan kemudian sudah duduk manis, beristirahat dan lain sebagainya, baru beliau mendatangi Sayyidina Abu Bakar dan kemudian menanyakan riwayat-riwayat yang Sayyidina Abu Bakar ketahui ketika masih bersama dengan baginda Rasulullah. Dan kemudian ketika semasa-masa hidupnya baginda Rasulullah pun, ketika Rasulullah keluar, katakanlah mungkin sedang berjualan atau mensiarkan ataupun bertemu dengan para sahabat ataupun sedang setelah bermusyawarah, ketika datangnya baginda Rasulullah menuju ke rumahnya, Sayyidina Abdullah bin Abbas ini waktu itu masih kecil, tapi beliau ini sudah seringkali melayani baginda Rasulullah. Contohnya ketika baginda Rasulullah masuk ke rumahnya, Sayyidina Abdullah bin Abbas ini seringkali mencari bejana. Apa bejana Bapak Ibu sekalian? Kalau kita gambarnya cara ember. Dan kemudian menyediakan air kepada baginda Rasul untuk berwudu, untuk membasuh diri ataupun mungkin untuk membersihkan dirinya. Nah, maka dari itu Sayyidina Abdullah bin Abbas ini menghafalkan banyak sekali hadis. Ada yang menyatakan sampai ribuan ataupun dan lain sebagainya. Maka
Makanya jangan heran ketika kita mengkaji ataupun mendapatkan ilmu kajian ataupun kita dengan dalam artian mungkin ya ikut acara apapun tentang Quran dan hadis, kadang ya para masyayikh, para ulama menjelaskan hadis riwayat dari ini, pasti nanti terakhirnya itu sebelum katakanlah dari Sayyidina Abu Bakar, sebelum dari dalam arti Sayyidina Ummi Aisyah dan lain sebagainya, kadang-kadang pasti diawali dengan apa? Sayyidina Abdullah ibni. Mau hadisnya riwayat Bukhari dan Muslim, seringkali banyaknya itu adalah riwayatnya juga dari Sayyidina Abdullah ibni. Jadi bukan Sayyidina Abdullah ibni Abbas yang merangarang cerita, bukan, atau mengarang hadisnya, bukan. Tapi beliau ini seringkali bertanya kepada Sayyidatina Ummi Aisyah, bertanya kepada Sayyidina Abu Bakar. Salah satunya apa? Amalan-amalan baginda Rasulullah. Makanya pedoman kita ini adalah Quran dan hadis. Al-Quran adalah kalamnya Allah. Kalau hadis ini adalah kalamnya baginda Rasulullah. Jadi sebaik-baiknya ucapan, sebenar-benarnya ucapan adalah ucapannya baginda Rasulullah. Makanya Bapak Ibu sekalian, kalau saya boleh menyatakan, sekarang kan Bapak Ibu sekalian kan sudah kita jelaskan sedikit saja, masih sedikit, belum jelas. Nanti insya Allah mungkin akan ditambahkan Ustaz Taufik ataupun juga alim ulama yang lainnya terkait dengan Abdullah bin Abbas. Ketika kita mendapatkan anak, zuriyah, keturunan, jangan hanya meminta, ya Allah mudah-mudahan anak saya jadi hafiz Al-Quran. Ya atau tidak? Iya. Sekarang rubah, jangan hanya Al-Quran, kalau bisa anak yang hafiz Al-Quran itu insya Allah sekarang sudah sangat banyak. Tapi kebanyakan anak yang hafiz dalam artian menghafalkan hadis ini masih beberapa. Kenapa saya bilang seperti itu? Karena hadis ini nanti akan tergolong dari beberapa. Kalau Al-Quran sudah pasti dasarnya, karena Al-Quran kita, kalamullah ini tidak pernah berubah. Dari pertama kali baginda Rasulullah mendapatkan wahyu dari Allah sampai sekarang insya Allah tidak pernah berubah. Tapi hadis itu Bapak Ibu sekalian, ada yang hasan, ada yang dhaif. Makanya ketika nanti Bapak Ibu sekalian berdoa setiap sholat 5 waktu, jangan lupa meminta kepada Allah agar anaknya ini diberikan anak yang soleh, soleha, menjadi penghafal Al-Quran dan juga hadis. Jangan cuma ya Allah, jadi hafiz Quran ya Allah, hadisnya nggak disebutin. Jangan nanggung, kalau bisa sekalian. Ya Allah, hafiz Quran dan hadis juga ya Allah. Paham ya? Jadi Bapak sekalian bisa dilihat ketika kita ziarah ke makam Sayyidina Abdullah bin Abbas, orang-orang ini akan datang ke sini, tujuan mereka sebenarnya hanya mengucapkan salam saja. Tidak bisa datang ke makam atau dalam artian kita mungkin tahlilan, tidak bisa. Jadi kita hanya mengucapkan salam saja. Seperti yang kemarin dijelaskan, insya Allah ketika kita melaksanakan ziarah makam, ziarah kubur, itu disyariatkan dalam agama kita. Agar utamanya mengingatkan apa? Ya. Seperti yang kemarin di Madinah dijelaskan. Tujuan kita berziarah makam ini, ziarah kubur ini adalah untuk mengingatkan akan Kadang setiap manusia ini ketika dia sudah punya pangkat, ketika dia sudah punya materi, ketika dia sudah punya harta, seringkali apa? Lupa akan apa? Kalau misalkan adanya lu tuh ngomong, waduh, hati-hati mati ntar. Oh jadi, nggak pengen. Saya masih pengen hidup. Padahal mati itu sudah pasti. Nggak mungkin enggak. Sudah pasti. Nah, maka dari itu perlu Bapak Ibu ketahui sekalian, yang dimana ziarah makam, ziarah kubur ini disyaratkan oleh agama kita, agama Islam adalah untuk mengingatkan kita akan mati. Tapi berbalik lagi, jihad ingatkan, ketika kita ziarah makam, jangan katakanlah, padahal sudah dijelaskan oleh alim ulama, memohonlah hanya kepada Allah. Jangan katakanlah kita nanti ziarah ke makam Wali Songo. Sudah jelas tujuan kita ziarah adalah untuk mengunjungi dan ziarah makam kepada waliullah. Boleh, sangat dianjurkan kita ziarah untuk kepada para dalam arti makamnya, kuburnya alam ulama. Boleh. Yang tidak boleh itu tujuannya udah bagus, ziarah makam ke waliullah, tapi nyampe sana kadang-kadang aduh, minta keampel nih. Biasanya kan makamnya kan ada batu kerikil, tahu-tahu batu kerikil diambil.
Ini seringkali terjadi karena apa? Saya tinggalnya di Ampel, jadi seringkali saya mendapatkan seperti ini. Kalau bisa jangan seperti itu. Tujuan kita ziarah makam adalah mengucapkan salam kepada si ahli kubur dan mendoakan. Mendoakannya bukan kepada si ahli kubur, melainkan mendoakannya untuk si ahli kubur, tapi memohonnya kepada Allah. Agar nanti kalau misalkan ini adalah makam alim ulama, minta kepada Allah agar nantinya ketika kita sampai di surganya Allah, kita dikumpulkan dengan alim ulama dan para sahabat dan para syuhada. Jadi ingat-ingat nih, jangan sampai nanti pulang dari umroh, ada yang jualan, rumahnya ada yang punya restoran, ada yang punya bisnis, tahu-tahu nanti ke gunung mana? Kawi. Kemudian kemana? Ke makam-makam. Kemudian mana? Ke pohon keramat. Ingat, jatuhnya Syirik itu sudah sangat menjadi dosa yang sangat besar. Wajibnya dia taubat. Makanya ziarah makam ini dijelaskan lagi oleh Jad berkali-kali. Tujuan kita adalah mengucapkan salam dan memohonnya kepada Allah. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu sekalian nih, kalau saya boleh ngomong lagi, sekarang kerjaannya lagi seret. Jangan tahu-tahu datang ke keramat, kemudian nanti beli air mawar, beli kembang, kemudian beli sesajen. Ini jatuhnya sudah Syirik. Tapi kalau kita ke ziarah makam ya, kalau ziarah makam itu usahakan jangan ada yang mengkhususkan waktu. Wah, harus Jumat Legi nih. Kalau bisa pas terbenamnya matahari. Tidak ada waktu khusus. Semua waktu sama. Dan di setiap tempat kita bebas untuk berdoa. Makanya ketika kita ziarah kubur, usahakan pandangan kita tetap memohonnya adalah kepada Allah. Kita ucapkan salamnya kalau misalkan ziarah kubur itu adalah bagaimana? Assalamualaikum ya ahlal diyar kaumul mukminin wal muslimin wal muslimat wa insyaallah nahnu bikum lahiqun. Doanya kepada Allah. Aduh, gak nyampe Mas Jihad, kadang saya di mobil gak nyampe nih, doanya kepanjangan. Baru mau assalamualaikum, tahu-tahu udah kelewatan. Kadang juga kita menyingkat, yaitu adalah bagaimana? Kalau orang-orang Indonesia biasanya kalau ucapin salam, assalamualaikum ya ahlal kubur. Sama saja. Tapi kalau yang lengkapnya tadi seperti jadi tujuan kita melewati pekuburan pemakaman itu tidak ada doa khusus Bapak Ibu sekalian, kecuali adalah pengucapan salam. Insyaallah bisa dipahami. Sekarang kita pandangkan diri kita menuju ke makamnya Sayyidina Abdullah bin Abbas. Kita ucapkan salam, tidak perlu teriak-teriak. Dan kemudian setelahnya nanti mengucapkan salam, dilanjutkan doa hajat. Doa hajatnya itu kalau boleh saya arahkan adalah minta kepada Allah agar nantinya kita ini dikumpulkan dengan para sahabat, dengan baginda Rasulullah, dengan para syuhada, dengan alim ulama, dengan waliullah, dan utamanya dengan orang-orang yang kita cintai seperti halnya adalah kedua orang tua kita, anak-anak kita, dan saudara-saudara kita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum ya Sayyidina ya Abdullah bin Abbas. Wa insyaallah nahnu dan juga di dalam atau di sampingnya makam Sayyidina Abdullah bin Abbas ini ada beberapa makam yang insya Allah, mohon maaf saya belum mengetahui atas nama siapa-siapanya, tapi insya Allah kita ucapkan salam juga. Assalamualaikum ala habiya kaul mukminin wal muslimin wal muslimat wa insyaallah nahnu bikum lahiqun. Oke, insyaallah lanjutkan hajatnya monggo. Kita sama Allah agar nantinya anak-anak kita bisa menjadi anak-anak seperti layaknya Sayyidina Abdullah bin Abbas, dan utamanya mintalah kepada Allah agar nantinya kita bisa dikumpulkan dengan orang-orang yang alim ya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah saat ini jamaah Tunas Tour 13 Januari
2024 telah sampai di Kota Taif, utamanya untuk melaksanakan ziarah ke masjid ataupun ke kubur makam dari Sayyidina Abdullah bin Abbas. Yang insya Allah mudah-mudahan kita selalu diberikan kelancaran dan kemudahan selalu dalam setiap perjalanan kita. Amin Allahumma. Bapak Ibu, kita di mana? Oke.